Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Faridatun Nisfa. Saya merupakan salah satu santri Pondok Pesantren Asrama Pendidikan Kota Nugraha. Kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Pesantren di Ledok. Buku yang berjudul Pesantren di Ledok merupakan sebuah karya dari Putu Pawira. Buku ini diterbitkan oleh Institut Fata Nugraha pada Oktober 2023. Cetakan pertama dengan ukuran 14 x 21 cm dan dengan tebal buku 170 halaman. Buku ini berisikan tentang pesantren yang mencakup sejarah, pendidikan, dan pemekarannya. Pesantren menjadi kajian utama dalam buku ini, terutama pada pendidikannya. Dijelaskan bahwa pesantren adalah salah satu tempat untuk belajar dan terjadinya proses belajar mengajar yang tersistem. Pesantren memiliki nafas keagamaan, kehadiran kiai, eksistensi masjid, referensi keilmuan, dan fasilitas tempat mondok. Menariknya, walaupun terjadi interaksi belajar dan mengajar, namun tetap dalam bingkai belajar. Dan itulah ketawaduan yang ditanamkan dalam realitas belajar di pesantren. Pesantren juga menjadi jalur dakwah dan pemberdayaan masyarakat, serta diakui menjadi institut yang terbaik, karena terbukti mampu menciptakan pimpinan-pimpinan terbaik. Mereka hadir memberi solusi dalam setiap permasalahan di tengah masyarakat, selalu membuat perubahan-perubahan yang mencerahkan dimanapun berada, karena mereka mempunyai kesadaran tentang arti sebuah pengabdian, keikhlasan, dan ketawaduan dengan melalui banyak proses. Jadi, tidak heran apabila produk pesantren selama ini banyak yang telah berkecimpung di dalam teras kepemimpinan bangsa. Keunggulan ini karena didukung oleh karakter santri yang memiliki kecakapan, kearifan, dan kompetensi ilmu, terutama dalam bidang keagamaan. Dengan begitu, di daerah Wonosobo sudah banyak pesantren yang didirikan. Dalam buku ini, penulis memilih objek utamanya di daerah Ledok. Ledok atau Kabupaten Wonosobo masa lalu adalah salah satu wilayah di Jawa Tengah yang menjadi basis pertahanan dan perlawanan pasukan Diponegoro yang dipimpin oleh Tumenggung Suconegoro atau Muhammad Arfah. Kemudian membahas tentang pendidikan di pesantren. Pendidikan pesantren merupakan warisan dari pendidikan yang dilaksanakan komunitas umat Islam. Adapun pendidikan nasional yang diterapkan di sekolah-sekolah negeri merupakan kelanjutan pendidikan yang diwariskan kolonial Belanda. Kedua pendidikan ini mengandung arti yang bernuansa dikotomis dan sulit didekatkan. Para founding father dan tokoh agama Islam dahulu yang modernis berupaya mendekatkan kedua model pendidikan ini, yang sudah dilakukan sejak zaman pra-kemerdekaan. Salah satu pahlawan yaitu Ki Hajar Dewantoro mengusulkan agar pembelajaran agama diberikan di sekolah-sekolah negeri. Setelah melewati banyak proses, pendidikan agama baru benar-benar masuk ke dalam sekolah umum dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 dan khusus tentang pesantren diatur dalam pasal 14 ayat 3 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007. Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Pendidikan terbaik tentu saja melakukan perubahan dan inovasi terbaik, mengutamakan proses, bukan hanya kuantitas dan kemewahan. Maka dari itu, memilih lembaga pendidikan harus benar-benar diperhatikan. Salah satunya bisa dengan masuk pesantren. Kenapa harus pesantren? Karena kehadiran pesantren mampu membangun watak dan kecerdasan kehidupan berbangsa dan menghasilkan sumber daya manusia yang bermartabat untuk membangun peradaban manusia. Buku ini memiliki daya tarik tersendiri dari segi cover maupun isi. Buku ini dapat dijadikan referensi bagi para pembaca, khususnya sejarawan
yang ingin mendalami sejarah pesantren. Dalam buku ini, bahasa yang digunakan cukup sulit dipahami bagi para pembaca pemula. Namun, adanya kekurangan tersebut tidak menjadikan minat pembaca berkurang. Satu hal lagi, semua orang dapat belajar dimanapun, kapanpun, dan apapun. Semoga semua ilmu yang kita dapat dari belajar dimanapun, kapanpun, dan apapun itu bisa bermanfaat. Sekian dari saya, kurangnya masih banyak. Saya harap penonton bisa memberi kritik dan saran terhadap video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.